Tak banyak yang mengkaji sejarah Rejang Purba. Hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya barang bukti sejarah yang dapat dijadikan acuan. Bukti-bukti sejarah baik dalam bentuk bangunan, prasasti, atau dokumen memang penting sebagai bukti kebenaran sejarah. Tetapi ingatan bahwa manusia hidup sebagai berkelompok dapat dijadikan sebagai acuan. Pada awalnya suku Rejang menempati wilayah Lebong dalam kelompok kecil, hidup mengembara dan berpindah atau yang disebut dengan nomaden. Kehidupan mereka sangat bergantung dengan lingkungan alam. Suku Rejang dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu Rejang Pesisir dan Rejang Pedalaman atau Pegunungan. Suku Rejang Pesisir menempati wilayah asal yaitu Lebong dan Rejang Lebong yang sekarang. Perkembangan suku Rejang ditandai dengan hubungan perdagangan dengan pedagang Inggris yang datang ke wilayah pesisir Bengkulu sekitar akhir abad ke-7. Secara geografis, suku Rejang kini sebagian besar mendiami wilayah Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, dan di daerah hulu Sungai Rawas, Kabupaten Musirawas. Penelitian tentang asal-usul dan adat istiadat suku Rejang telah dilakukan para peneliti, diantaranya adalah William Marsden dengan bukunya History of Sumatra tahun 1966, Hazairin dengan disertasinya The Rejang tahun 1936, M.I. Span, seorang sarjana Australia National University dengan karya From Partiliani to Matrilini, Structural Change Amongst the Rejang of Southwest Sumatra tahun 1961 sampai 1963. Muhammad Hussein menulis sebuah naskah tentang Tambo Adat Rejang 1932. Richard M. Sigin, guru besar Ohio University USA tahun 2006, yang memfokuskan tentang asal-usul bahasa Rejang. Zayadi Hamzah dengan disertasinya Islam dalam perspektif budaya lokal, studi tentang ritual siklus kehidupan keluarga suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong tahun 2010. Penelitian Marsden, Hazairin, Muhammad Hussein, Yaspan, dan Zayadi tidak secara jelas mengungkapkan tentang asal-usul nenek moyang suku Rejang. Penelitian mereka menemukan bahwa suku Rejang berasal dari India belakang, terinspirasi dari nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari manusia perahu yang berasal dari India belakang, yang mencari daerah baru Kepulauan Nusantara. Sedangkan M. Sigin menyatakan bahwa nenek moyang suku Rejang berasal dari Tonkin Indochina. Mereka pindah ke Sumatera melalui Kalimantan, belayar ke Sumatera melalui Kalimantan, belayar menuju Sarawak, Kalimantan Utara. Sebagian mereka menetap di sana dan tetap menggunakan bahasa Rejang, bahkan terdapat sungai bernama Sungai Rejang. Menurut para ahli sejarah, semua orang Rejang yang tersebar itu berasal dari Pinang Berlapis. Kala itu daerah Rejang bernama Renah Sekalau atau Pinang Berlapis kini disebut dengan Lebong. Penuturan para ahli tentang Lebong sebagai wilayah asal suku Rejang diperkuat tambo-tambo dan cerita-cerita dengan lisan yang diwarisi secara turun-temurun dari orang tua suku Rejang. Dalam sebuah naskah klasik yang sekarang disimpan oleh Ruth Tama, mantan imam desa Sukokayo, Lebong. Nenek moyang suku Rejang pertama sekali tinggal di danau besar di Gunung Ulu Tapus. Fakta ini sesuai dengan cerita-cerita diwarisi secara turun-temurun. Menurut sejarah yang tidak tertulis, suku Rejang berasal dari 4 petulai: Jurukalang, Bermani, Selupu, dan Tubai. Keempat petulai dipimpin oleh seorang Ajai. Keempat Ajai dimaksud adalah Ajai Bintang, Ajai Begalan Mato, Ajai Siang, dan Ajai Tiak Keteko. Dikisahkan juga bahwa pada masa pemerintahan Ajai-Ajai ini datang keempat orang bersaudara putra Ratu Kencana Ungu dari Majapahit, masing-masing bernama Biku Sepanjang Jiwo, Biku Bijenggo, Biku Bembo, dan Biku Bermano. Karena arif dan bijaksana, sakti dan pengasih, keempat biku tersebut diangkat oleh keempat petulai yang ada saat itu sebagai pimpinan mereka. Di bawah pimpinan keempat biku ini, suku Rejang semakin tumbuh dan maju, serta mengembangkan kebudayaan daerah sampai akhirnya memiliki tulisan aksara sendiri, yaitu tulisan Kaganga. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Sampai jumpa. Kerama